Bab 257. Pedang Fana. Langsung maju juara ketiga. Sesudah mendengar ucapan Pangeran An, aura dahsyat melonjak bak air pasang di lorong ruang waktu emas di kejauhan. Semua makhluk dewa menatap ke arah di mana seseorang berjalan keluar perlahan. Pria itu berjubah brokat, berfitur maskulini, bertubuh tegap, beralis pedang dan bermata bintang. Dia tersenyum tipis dengan kesan jahat dan liar. Yonggi. Ada makhluk dewa yang berseru. Sesuai nama dia, semua makhluk dewa berapi-api. Juara ketiga di peringkat Budo, Yonggi. Selama ribuan tahun, dia adalah jenius termuda di alam semesta nyata yang mencapai Peri Suyue pada usia 17 tahun. Kalau dia bisa mencapai Kaisar Agung pada usia 18 tahun, dia akan menjadi Kaisar Agung termuda dalam 3000 tahun. Yonggi kebetulan berusia 18 tahun sekarang. Kemunculan Yonggi membuat semua makhluk dewa bergelora. Alam semesta nyata frustrasi dari awal hingga sekarang. Sebab alam semesta nyata belum menang satu kali pun. Apalagi ketika melawan Sander Ye, semua dihajar abis oleh Sander Ye, tapi mereka tak mampu membantah provokasi dan arogansi Sander Ye. Sungguh buat orang frustasi. Nyatanya, mereka juga mau juara ketiga langsung maju dari awal, tapi jenius di bawah juara ketiga tidak puas. Mereka adalah kebanggaan alam semesta nyata, siapa yang tak mau bertarung. Untung saja Pangeran An maju dan langsung memanggil juara ketiga. Kalau enggak, mungkin akan sia-sia, mati satu persatu. Di atas angkasa, Teza An melirik Yonggi dengan mengernyit. Jesse Mu muncul di sampingnya, lalu melirik Yonggi, orang ini enggak sederhana. Teza An mengangguk. Jesse Mu berujar lagi, generasi muda alam semesta nyata era ini enggak sederhana. Teza An menatap Sander Ye di bawah, dia diam api cemas. Pihak alam semesta Guanxuan hanya ada Sander Ye dan Rizal Ye yang mampu bersaing dengan generasi muda alam semesta nyata. Kekuatan secara keseluruhan kalah jauh. Yonggi berjalan hingga jarak 100 kaki dari Sander Ye. Dia menatap Sander Ye lalu mengangkat tangan dia dan meninju. Bang! Seakan langit runtuh, kekuatannya mengguncang tanah ribuan kaki, dan menyebabkan ruang waktu bergelora. Sander Ye diinti di pusaran air ini bagai sampan di tengah badai, sangat lemah. Sander Ye menikam dengan tenang. 45 pedang. Ini batas dia. Pedangnya didukung jiwa pedang yang tak terkalahkan dan roh pedang yang tak terkalahkan. Mereka nggak menguji lawan dan langsung mengerahkan segenap kekuatan saat menyerang. Di ujung pedang Sander Ye, sinar pedang membludak. Bang! Sander Ye terdorong ratusan kaki, tapi Yongki Xuan bergeming. Menyaksikan kejadian itu, pihak alam semesta Guanxuan pun tegang. Sekuat ini. Di pihak alam semesta nyata, semua makhluk dewa bersorak. Untuk pertama kalinya, mereka melihat kultivator pedang alam semesta Guanxuan itu ditindas. Melegakan. Sander Ye melirik lengan yang mati rasa dengan terkejut. Kekuatan yang mengerikan. 45 pedang, ditambah dengan jiwa pedang yang tak terkalahkan dan roh pedang yang tak terkalahkan, bahkan gak bisa menangkis lawan. Yongki Xuan berujar, ayo lagi. Dia maju selangkah dan meninju. Itu tinju sederhana, tapi mengandung kekuatan besar. Ruang waktu dalam radius ribuan kaki bergelora lagi, lalu perlahan terdistorsi. Di luar radius puluhan ribu kaki, semuanya terdorong.
Momentum tinju begitu besar hingga mereka sulit bernapas. Sander Ye melihat tinju itu dengan tenang, lalu maju selangkah. Bang! Momentum pedang dari Kaisar Pedang Agung keluar dari tubuh dia menusuk. Tetap 45 pedang. Tapi kali ini, dia menggunakan momentum pedang. Bang! Pedang Sander Ye dengan kuat menahan tinju mengerikan itu. Ruang waktu dalam radius ribuan kaki jadi agak ilusi. Ruang waktu sudah mengalami kekuatan di luar kemampuan mereka. Yonggi maju selangkah lalu meninju. Bang! Tinju diayunkan, lalu momentum tinju melonjak lagi. Ketika tinju ini muncul, bang! Ruang waktu dalam radius ribuan kaki bergetar kencang, lalu tenggelam. Sander Ye terdorong ribuan kaki. Ketika berhenti, ruang waktu dalam radius ribuan kaki di belakang dia bergetar kencang lalu jadi bentuk aneh. Momentum tinjunya ranah fana. Suasana heboh. Pihak semesta Guanxuan menatap Yonggi dengan heran. Ilmu tinju pria ini mengesankan. Ada perbedaan besar antara ranah fana dan di bawah ranah fana. Keduanya nggak bisa dibandingkan. Nggak ada yang menduga Yonggi benaran mencapai ranah fana. Pihak alam semesta Guanxuan jadi muram. Pihak alam semesta nyata bersorak. Ranah fana. Yonggi tak hanya mengungguli Sander Ye di ranah, tapi juga di ranah ilmu tinju. Bagaimana cara mengalahkan? Bagaimana cara mengalahkan? Sesudah berhenti, Sander Ye melirik momentum pedang di depannya yang ditekan oleh momentum tinju lawan. Tapi Sander Ye tertawa. Melihat Sander Ye tertawa, semua makhluk dewa mengernyit. Apa kultivator pedang ini masih ada kartu andalan? Seorang makhluk dewa yang bertombak mencibir, konyol sekali, masih tertawa ketika ajalmu tiba. Tampaknya orang alam semesta Guanxuan ini begitu saja diam. Seorang pria makhluk dewa berpakaian putih melirik dia dengan dingin. Kamu mampu, ayo maju. Para makhluk dewa di sekitar menatap pria itu dengan sengit. Sesudah bertarung hingga sekarang, tentu saja mereka nggak akan meremehkan Sander Ye lagi. Biarpun bermusuhan, sejujurnya Sander Ye juga jenius langka di alam semesta nyata. Meremehkan orang yang lebih cakap darimu hanya akan membuatmu terlihat bodoh. Melihat tatapan seluruh makhluk dewa, wajah Ria itu pun muram. Pria berpakaian putih itu menatap dingin ke arah dia. Bahkan Yonggi juga nggak berani meremehkan Sander Ye. Apa hakmu berani meremehkan dia? Dia mungkin nggak bisa mengalahkan Yonggi, tapi dia pasti bisa mengalahkan kita. Sembari mengatakannya, dia menoleh pada Sander Ye. Orang ini sangat jenius. Kalau dia tumbuh, dia akan jadi masalah besar bagi alam semesta nyata. Semua makhluk dewa diam. Alam semesta nyata adalah faksi terkuat di jagat raya, tapi alam semesta nyata nggak pernah meremehkan alam semesta Guanxuan. Master Pedang Dunia pernah melawan alam semesta nyata. Alam semesta Guanxuan juga adalah satu-satunya yang belum berhasil ditaklukkan alam semesta nyata. Sander Ye terkekeh. Ranah fana, ayo, biar kurasakan lagi. Dia menghilang. Jelek. Sinar pedang melintas. Yonggi memicingkan mata, maju dan meninju. Bang! Momentum tinju mengerikan melanda bak ombak pasang. Langit dan bumi bergetar. Bang! Sinar pedang hancur, Sander Ye terpental ribuan kaki. Tapi detik berikutnya, Sander Ye menghilang. Jelek. Sinar pedang menyambar di depan Yonggi. Yonggi mengangkat tangan dan meninju. Bang! Sinar pedang hancur, Sander Ye terpental lagi.
Yonggi maju lalu meninju Sanderye. Sanderye menusuk. Masih 45 pedang. Sinar pedang muncul, ruang waktu bergetar. Tapi, ketika tinju Yonggi tiba, momentum tinju menghancurkan sinar pedang. Bang! Sanderye terpental lagi, sejauh 1000 kaki. Sesudah menjatuhkan Sanderye dengan satu tinju, Yonggi maju, sebuah momentum tinju melanda bak arus deras, menuju Sanderye. Sanderye tampak tenang, dia mengayunkan pedang lagi. Bang! Tanpa kejutan, sinar pedang hancur, Sanderye terpental lagi. Menyaksikan kejadian itu, pihak alam semesta Guanxuan jadi muram. Ini pertama kalinya mereka melihat Sanderye ditekan begini. Apalagi ditekan sepenuhnya. Apa dia benaran akan kalah? Mereka melihat Sanderye. Biarpun tak mau mengakui, di antara generasi muda alam semesta Guanxuan, yang mampu bersaing dengan alam semesta nyata hanya Sanderye. Kalau Sanderye kalah, maka bencana akan menimpa generasi muda alam semesta Guanxuan. Sesudah Sanderye yang terkuat kalah, saat jenius alam semesta Guanxuan melawan alam semesta nyata, hanya ada satu nasib, yaitu dibantai. Generasi tua ikut berperang. Mungkin saja. Tapi sesudah hari ini, generasi muda alam semesta Guanxuan akan malu. Asalkan Sanderye meninggal maka generasi muda alam semesta Guanxuan akan terbantai, semangat serta tekad generasi muda juga akan hancur. Kondisi alam semesta Guanxuan akan sulit. Nggak hanya generasi muda, generasi tua alam semesta Guanxuan juga akan cemas. Karena mereka juga tahu apa nasib alam semesta Guanxuan sesudah Sanderye dikalahkan. Di suatu tempat, Grace Nalan menatap Sanderye yang benaran tertekan dengan tangan terkepal, entah apa yang dia pikirkan. Sedangkan di alam semesta nyata, ketika melihat Sanderye ditindas habis-habisan, beberapa makhluk dewa bersorak. Sanderye adalah yang terkuat di alam semesta Guanxuan. Selama Sanderye terbunuh, semua generasi muda alam semesta Guanxuan akan putus asa. Generasi muda alam semesta Guanxuan ibarat anak domba yang menunggu disembelih. Sanderye harus mati hari ini. Bang! Terjadi ledakan lagi, Sanderye terdorong ribuan kaki lagi. Begitu berhenti, darah mengalir dari mulut dia. Di ketika yang sama, seluruh tubuh dia terkoyak dan darah mengucur. Yonggi itu mendadak maju selangkah lalu meninju lagi. Dia mengerahkan segenap kekuatan dalam tinju ini. Bang! Momentum tinju pun melanda Sanderye bagai beban 1000 gunung. Ruang waktu dalam radius ribuan kaki terdistorsi, langit dan bumi dipenuhi dengan momentum tinju. Tapi mata Sanderye tertutup, dia merasakan momentum tinju yang mengerikan. Sanderye menyeringai, jadi, ini ranah fana. Dia maju selangkah. Bang! Momentum pedang yang mengerikan membubung dari tubuh dia dan pedang energi melesat. Bang! Pedang energi langsung menghancurkan momentum tinju dan menyerang Yonggi. Menyaksikan kejadian itu, kedua pihak tercengang. Pedang fana. Hening total. Bersambung. Bab 258. Semua tidak tahu malu. Pedang fana. Semua orang tercengang. Begitu saja sudah mencapai ranah fana. Mereka merasa otak kosong dan wajah mereka penuh keheranan. Siapa sih dia? Dia nggak berlatih secara rutin, jadi meminjam pertarungan untuk menerobos ranah. Kepanikan pihak alam semesta Guanxuan pun sirna. Sesudah itu, semuanya tersenyum. Menerobos ranah.
Ranah Fana. Begitu memasuki ranah fana, kekuatan Sander Ye pasti akan semakin mengerikan. Di angkasa, Teza An dan Jesse Mu juga tersenyum. Mereka berdua juga cemas. Kalau Sander Ye dikalahkan, dampaknya fatal. Generasi muda alam semesta Guanxuan akan musnah. Mereka tak menduga Sander Ye akan mencapai ranah fana saat ini. Jiwa pedang dan roh pedang Sander Ye sangat istimewa. Begitu mencapai dunia fana, peningkatan kekuatannya mengerikan. Sulit menemukan lawan sebanding di ranah fana yang sama. Wajah Pangeran An sangat muram. Capai ranah fana. Buset, bajingan ini benaran mencapai ranah fana di momen begini. Dia tahu apa artinya begitu Sander Ye mencapai ranah fana. Ini adalah kultivator pedang. Pedang fana. Apalagi, jiwa pedang dan roh pedang Sander Ye sangat istimewa. Begitu mencapai ranah fana, pasti jadi mengerikan. Di bawah. Bang. Ketika Sander Ye menghancurkan momentum tinju tak terkalahkan Yonggi dengan satu pedang, Yonggi memicingkan mata dengan terkejut. Mencapai ranah fana. Dia juga tak menduga kultivator pedang ini akan mencapai ranah fana di momen begini. Tanpa berpikir panjang, Yonggi maju selangkah lalu meninju. Bang! Ketika ledakan terdengar, seseorang terpental. Kali ini bukan Sander Ye, tapi Yonggi. Yonggi terpental ribuan kaki. Menyaksikan kejadian itu, wajah semua makhluk dewa muram, mereka juga heran. Keduanya di ranah fana, tapi tinju ranah fana kalah jauh dari pedang fana. Sesudah berhenti, Yonggi melirik tangan kanan yang robek parah hingga tulang terlihat. Melihat kondisi lengan, Yonggi diam. Dia tak menduga kultivator pedang ini sekuat itu sesudah mencapai ranah fana. Menakjubkan. Yonggi menatap Sander Ye lalu mengepalkan tangan kanan dia. Sander Ye menghilang. Weng. Suara pedang bergema. Yonggi memicingkan mata dengan dingin lalu meninju. Tinju ini seolah ada momentum sejuta pasukan yang berlari kencang, yang mengguncang bumi. Pedang Sander Ye tiba. Bang! Pedang menghantam tinju, tinju pun hancur, kekuatan dahsyat mementalkan Yonggi ribuan kaki. Begitu Yonggi berhenti, ruang waktu dalam radius ribuan kaki di belakang dia bergetar kencang, tubuh dia terkoyak dan berdarah. Dalam sekejap, Yonggi jadi manusia berdarah. Menyaksikan kejadian itu, tangan para makhluk dewa di kejauhan terkepak, semuanya menatap Yonggi dengan bingung. Apa Yonggi juga akan kalah? Suara Pangeran An terdengar di benak Yonggi, mundur, nggak perlu bertarung lagi. Mundur. Mendengar ini, Yonggi menggeleng. Mundur artinya menyerah. Menyerah. Tentu saja dia nggak akan menyerah. Kali ini Pangeran An berujar lagi, ilmu pedang dia sudah mencapai ranah fana. Kamu bukan tandingan dia. Dengan bakatmu, kalau nggak mati hari ini, kamu bisa menjadi kaisar dewa. Bisa jadi kaisar dewa. Di angkasa, Pangeran An menatap Yonggi. Dia benaran nggak mau Yonggi mati di sini. Dengan bakat Yonggi, kalau dia mundur hari ini, dia pasti akan menjadi kaisar dewa tahun ini. Mendengar ucapan Pangeran An, Yonggi menggeleng sembari tersenyum. Pangeran An, alam semesta nyata sanggup menerima kekalahan, berani mati juga. Menyerah? Enggak. Dia menuju Sander Ye. Bang! Nyala api keluar dari tubuh dia. Aura Yonggi melonjak kencang. Tapi, bukan hanya itu saja. Bang! Nyala api membubung dari tubuh Yonggi lagi. Membakar jiwa. Sesudah membakar jiwa,
aura Yonggi luar biasa. Menyaksikan kejadian itu, semua makhluk dewa diam. Mereka menatap Yonggi yang tubuhnya bagai api dengan resah. Di angkasa, Pangeran An melirik Yonggi dengan muram. Ini orang punya masa depan yang menjanjikan, tapi hari ini dia cari mati di sini. Sander Ye menatap Yonggi. Sesudah mencapai ranah fana, dia menemukan pedangnya sudah mengalami perubahan mengejutkan. Sekarang, dia mau bertarung dengan puas. Di kejauhan, Yonggi melirik alam semesta nyata dengan tatapan nostalgia dan penyesalan. Dia nggak pernah menyangka dia nggak bisa kembali kali ini. Sayangnya, karena dia nggak bisa pamitan dengan beberapa orang. Yonggi melirik Sander Ye sembari tertawa. Alam semesta nyata, Yonggi, mohon mati. Dia menyerbu. Bang! Momentum dan tekanan dahsyat melanda lapangan. Momentum Yonggi mencapai puncaknya dalam hidupnya. Tinju terakhir dalam kehidupan ini. Ketika tinju itu mendekati Sander Ye, momentumnya mendadak melonjak lagi. Lalu aura kuat mengguncang tanah puluhan ribu kaki, membuat ruang waktu bergetar. Ekspresi semua orang jadi beda total. Dia mau menjadi kaisar dewa. Kaisar dewa. Wajah pihak makhluk dewa heran, apa Yonggi benaran akan menjadi kaisar dewa di momen terakhir hidupnya? Di atas angkasa, Pangeran An juga nggak percaya. Dia menatap Yonggi, kaisar dewa. Yonggi benaran akan menjadi kaisar dewa. Pangeran An menatap Sander Ye sembari mengepalkan tangan, entah apa yang dia pikirkan. Teza An melirik Pangeran An. Kalau alam semesta nyata memang mau generasi tua berperang, bagus juga. Boleh saja perang seperti 30 juta tahun yang lalu terjadi lagi. Lebih baik diperbesar. Jangan lupa, pelindung bocah ini adalah Destri. Sander Ye tampak tenang ketika melihat Yonggi menyerangnya. Momentum tinju Yonggi lebih kuat. Ketika tinju dia berjarak beberapa meter dari Sander Ye, dia sudah mencapai ranah kaisar dewa. Sander Ye menghunus pedang. Bang! Sinar pedang muncul di antara mereka. Bang! Dunia bergetar. Sesosok terpental. Itu Sander Ye. Sander Ye terdorong hingga 1000 kaki. Ketika dia berhenti, tubuh dia hancur. Hanya jiwa yang tersisa. Tapi Yonggi sudah menghilang dari dunia. Hanya menyisakan momentum tinju dan jiwa tinju yang mengesankan, yang juga perlahan menghilang. Mati. Sunyi senyap. Semua makhluk dewa mengepalkan tangan dengan sedih, marah, dan menyesal. Kalau Yonggi nggak mati hari ini, masa depan dia sangat cerah. Kaisar dewa semuda itu. Bahkan di alam semesta nyata, juga master teratas. Sekarang, dia meninggal di sini. Sayang sekali. Bang! Jiwa Sander Ye meledakkan aura yang kuat. Semua menatap Sander Ye, kilatan petir muncul di atas kepala Sander Ye. Semua pun tercengang. Melewati bencana. Apa Sander Ye lagi melewati bencana? Apa-apaan? Di atas langit, seorang Tao Langit terdiam. Menurut peraturan, siapapun yang mencapai ranah di atas ranah bencana Tao harus melewati bencana. Bencana ini akan ditangani oleh Tao Langit setempat. Kini, Tao Langit bingung. Karena Sander Ye menembus ranah. Apa dia menurunkan bencana? Dia sangat cemas, takut pekerjaannya akan hilang. Toh, dia adalah Raja Alam Semesta Guanxuan, Tao Langit di bawah kendali dia. Suara Jesimu terdengar di benak Tao Langit, Tuan Kan, ikuti prosedur. Ikuti prosedur.
Sander Ye sebenarnya sudah menerobos, bencana bukanlah ancaman bagi dia. Tapi, prosedur harus dilaksanakan. Sesudah mendengar ucapan Jesimu, Tao Langit mendapatkan kepercayaan diri lalu menurunkan guntur ilahi. Sander Ye melirik guntur ilahi, lalu melambaikan lengan baju. Bang! Guntur ilahi hancur. Ranah bala ilahi. Energi dalam jumlah nggak terbatas turun dan membludak ke Sander Ye. Hadiah Tao Langit. Energi murni terus mengalir menuju Sander Ye. Sander Ye menyerap energi itu, tapi ketika menyerap, dia merasa ada yang nggak beres. Kayaknya hadiah berlebihan. Apalagi, Tao Langit ini nggak berniat berhenti. Pihak alam semesta Guanxuan merasa geli. Dalam keadaan normal, hadiah Tao Langit hanya beberapa putaran energi murni, itu juga tergantung pada suasana hati Tao Langit. Tapi sekarang, Tao Langit sudah menjatuhkan ratusan putaran energi murni. Ini tentang koneksi. Di angkasa, Jesimu juga menggeleng sembari tersenyum. Dia melirik Tao Langit, lalu berujar, "Sudah." Mendengar ucapan Jesimu, Tian Dao berhenti lalu menghilang diam-diam. Sesudah bertahun-tahun tinggal di alam semesta Guanxuan, Tao Langit dan para roh harus belajar jadi bijak. Sebagai Tao Langit juga harus bersosialisasi, kalau nggak bisa bertahan lama. Di lapangan, ketika Sander Ye mencapai ranah bala ilahi, auranya meroket. Karena dia selalu menekan ranahnya, jadi ketika menerobos, itu sangat mengerikan, akumulasi pengalaman yang nyata. Semua makhluk dewa menatap Sander Ye dengan sangat khusyuk. Kini, mereka baru teringat Sander Ye hanya ranah bencana Tao tadi. Dibandingkan dengan Yongqi Xuan, ranahnya kalah jauh. Sekarang, Sander Ye nggak hanya memasuki ranah fana, tapi ranahnya juga meningkat. Kekuatan dia pasti meningkat pesat. Wajah semua makhluk dewa jadi muram. Di angkasa, Pangeran An menatap Sander Ye di bawah ranah bala ilahi. Kini, dia baru menyadari masalah ini. Karena ranah ilmu pedang Sander Ye sangat tinggi, orang-orang mengabaikan ranah dia. Ranah dia sekarang hanya ranah bala ilahi. Ini dia masalahnya. Bagaimana kalau Sander Ye juga mencapai Peri Suyue? Apa dia masih ada lawan di ranah yang sama? Bahkan Kaisar Dewa bukanlah tandingan dia. Lagi pula, dia sekarang adalah ranah fana dalam ilmu pedang. Wajah Pangeran An muram. Orang ini sangat jenius. Bang! Di lorong ruang waktu seorang pria keluar. Dia mengulung sebatang rumput. Dia menariknya sembari berjalan, terlihat ceroboh. Wulomo! Makhluk dewa berseru. Wulomo! Banyak makhluk dewa tampak bingung. Makhluk dewa lain berujar, juara kedua di peringkat Budo. Juara kedua di peringkat Budo. Semua makhluk dewa tercengang. Mereka relatif asing dengan 3 besar, 3 teratas di peringkat Budo sangat misterius. Wulomo menghampiri Sander Ye perlahan sembari tersenyum, mengesankan. Yonggi pun kamu bunuh. Sander Ye menatap Wulomo, apa kamu keberatan kalau aku memulihkan tubuh fisikku dulu? Wulomo mengangguk, aku keberatan. Aku sangat keberatan. Semuanya tercengang. Wulomo menatap Sander Ye dan menekankan lagi, aku sangat keberatan. Sembari berujar begitu, dia melirik orang-orang di alam semesta Guanxuan sembari tersenyum, jangan menatapku begitu. Tentu saja, percuma kalian menatapku karena aku nggak tahu malu. Aku suka menindas yang lemah dan mengambil keuntungan dari kelemahan orang. Haha.
Dia melirik Sander Ye lagi dengan tersenyum tercela. Aku suka kalau orang lain kesal padaku tapi mereka nggak bisa membunuhku. Ayo pukul aku, ayo. Sander Ye diam. Datang satu yang nggak tahu malu. Sander Ye tersenyum, membuka telapak tangan dia, pedang Hangdao muncul di tangan dia. Karena kamu nggak tahu malu, maka aku juga nggak akan tahu malu. Buset, semua tidak tahu malu. Lumayan. Pangeran An bersambung.